kesuksesan tim U23 Indonesia di babak perempat final Piala Asia U23 Qatar tak lepas dari pemain yang dilatih Shin Tae-yong, yang notabene merupakan tim yang sudah mempersiapkan diri menuju babak perempat final Piala Asia U23. Pemain muda didikan Shin Tae-yong menjadi investasi jangka panjang setelah ia menjabat. Bisa dikatakan beberapa pemain tersebut awalnya belum memiliki nama di Indonesia. Mereka masih sangat muda saat itu dan perlahan bisa mengukir namanya. Para pemain ini berasal dari generasi yang berbeda. Pelatih asal Korea Selatan itu telah melakukan sesuatu sejak menyusun kerangka skuad Indonesia U19 untuk Piala Dunia U20 tahun 2021 hingga muncul baru-baru ini. Sekarang nama-nama itu berhasil ditulis dengan tinta emas di era Shin Tae-yong, serta mengukir sejarah besar Indonesia dengan mencapai babak semifinal Piala Asia U23 Qatar untuk pertama kalinya. Berikut tim fakta hari ini, sajikan ulasannya. Rizky Ridho. Rizky Ridho merupakan pemain yang akan berperan penting dalam kesuksesan tim Garuda Muda di Piala Asia U23 Qatar. Pemain jangkung bek Persija Jakarta ini sangat penting untuk memperkuat pertahanan. Ridho merupakan pemain yang sudah dipersiapkan sejak lama oleh Shin Tae-yong. Ia menjadi pemain kunci dalam skuad jangka panjang tim U19 Indonesia di Eropa untuk Piala Dunia U20 tahun 2021. Kinerja Ridho lambat laun mulai terlihat. Ia mulai menjadi pemain inti di tim Persebaya Surabaya, hingga akhirnya melakoni debut di Timnas Senior Indonesia pada usia 19 tahun. Pratama Arhan. Karir Pratama Arhan juga tak jauh berbeda dengan Ridho. Bahkan, kiprahnya mulai sayup-sayup setelah ia memperkuat VSIS Semarang U18 di turnamen EPAH Liga 1 U18 tahun 2018. Dari situ, ia sukses mendapat tempat di skuad U19 yang diperkirakan akan berangkat menuju kejuaraan kelompok umur U20 tahun 2021. Sejak saat itu, Shin Tae-yong selalu dibawa bersamanya, termasuk saat membela timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2020. Dari sana, karirnya melejit dan mendapat kesempatan bergabung dengan tim luar, seperti klub Tokyo Verdy di Liga Jepang. Hingga saat ini, ia menjadi pilihan utama Shin Tae-yong untuk mengawal posisi bek kiri. Komang Teguh. Pemain lain didikan Shin Tae-yong yang tumbuh di tim U19 adalah Komang Teguh. Ia mengikuti TC di Kroasia. Komang masih berposisi semula sebagai gelandang bertahan. Sayangnya, Komang tidak bisa mempertahankan posisinya di tim besutan Shin Tae-yong. Ia sempat dilupakan, meski belakangan namanya kembali muncul di skuad U22 SEA Games tahun 2023. Saat ini, Komang berhasil merebut kembali kepercayaan Shin Tae-yong. Jika sebelumnya pemain berusia 21 tahun itu berposisi sebagai gelandang, kini ia dipindahkan ke posisi bek tengah. Jika bisa konsisten, bukan tidak mungkin, ia bisa lolos ke timnas senior. Marcelino Ferdinand. Berbeda dengan pemain sebelumnya, Marcelino Ferdinand berasal dari generasi muda. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, ia juga mengawali karirnya di tim U19 Indonesia yang sedang mempersiapkan Piala Dunia U20 tahun 2023. Sayangnya, ia harus gigit jari karena FIFA membatalkan kejuaraan ini. Dibandingkan pemain seangkatannya, Marcelino Ferdinand menjadi sosok pertama yang menembus timnas senior racikan Shin Tae-yong. Sejak debutnya di Piala AFF tahun 2022, pemain yang kini berusia 19 tahun itu selalu dipanggil ke timnas. Ia menjadi pemain termuda yang meraih status istimewa tim merah putih
di bawah asuhan Shin Tae-yong. Ramadan Sananta. Dibandingkan nama lain, Ramadan Sananta punya karir berbeda. Ia tidak menjalani proses promosi bertahap timnas di level junior. Pasalnya Sananta langsung dipanggil memperkuat timnas senior. Momen tersebut terjadi tepat saat FIFA Matchday musim tahun 2022. Baru kali ini pemain Daiklinge mendapat panggilan dari Shin Tae-yong. Karirnya bersama timnas sempat naik turun. Nasibnya di Piala Asia U23 tahun 2024 tak jauh berbeda. Pasalnya Sananta harus melewatkan 2 laga di antaranya akibat kartu merah. Beruntung pemain Persis Solo ini mampu mengembalikan kepercayaan diri Shin Tae-yong dengan mencetak 2 gol di adu penalti melawan Korea Selatan. Itulah deretan pemain muda didikan Shin Tae-yong. Kira-kira siapa nih jagoanmu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga menghibur. Terima kasih.